Salam Bapak Ibu dan Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat acara ini. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik, semua sehat, semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang sangat sempurna. Bersama saya Pendeta Anton, Kopi pagi hari ini mengangkat sebuah tema, mengkhianati Yesus. Lukas pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun saya akan membaca di dalam ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Demikianlah firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas kesempatan yang indah ini. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang sangat-sangat sempurna. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, dan kami rindu firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu. Kami siap dengar, kami siap percaya, kami siap untuk melakukannya. Urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mau mendengarkannya. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa dikhianati oleh orang yang selama ini Anda percaya? Mungkin Anda pernah dikhianati oleh seseorang yang pernah berjanji kepada Anda, atau oleh seseorang yang bersikap baik di hadapan Anda. Tetapi kemudian Anda ketahui bahwa semua perkataannya adalah bohong dan semua sikapnya adalah palsu. Nats Alkitab pada hari ini menceritakan tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Padahal Yudas adalah salah seorang dari ke-12 murid Yesus yang sangat dikasihinya. Mengapa Yudas tega mengkhianati Yesus? Gurunya sendiri. Banyak alasan yang bisa dijelaskan di sini. Berawal dari iblis yang merasuki Yudas, yang selama 3 tahun telah mengikut dan hidup bersama Yesus. Ternyata sekalipun Yudas telah mengikut Yesus bertahun-tahun, akan tetapi ia tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Bagi Yudas, kepentingan pribadi, uang, dan kekuasaan jauh lebih penting dibandingkan Yesus. Lalu apa saja yang dilakukan untuk membunuh Yesus? Yaitu yang pertama, yaitu dengan melakukan perencanaan membunuh Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh Yudas ini terkait erat dengan kecintaannya akan uang, sehingga dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Mereka itu duduk bersama, mencari jalan untuk mencari kesempatan untuk menghabisi Yesus. Untuk pembunuhan berencana ini, kalau di Indonesia diatur di dalam pasal 340 KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut adalah barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu yang paling lama 20 tahun. Yang kedua, melakukan pemufakatan tindak pembunuhan. Apakah yang menyebabkan Yudas
menyerahkan Yesus ke tangan para musuhnya. Ketika sudah dekat hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk membunuh dia. Kemudian iblis masuk ke dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, salah satu dari 12 murid itu. Ia pergi dan berunding dengan para imam kepala dan para pejabat bagaimana ia dapat menyerahkan dia kepada mereka. Dan mereka senang dan setuju untuk memberinya uang. Berapa yang Anda inginkan? Mereka membawanya 30 keping uang perak. Yang ketiga, melakukan pengecoan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang banyak dan laki-laki yang bernama Yudas, salah satu dari ke-12 murid itu, sedang memimpin mereka. Dia mendekat kepada Yesus untuk menciumnya, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Yudas, maukah kamu mengkhianati anak manusia dengan ciuman?" Untuk memastikan mereka mengenali dia yang ingin mereka tangkap, ini akan menjadi tandanya. Aku akan menghampiri dia dan mencium dia. Ciuman menandakan kasih sayang seseorang kepada orang yang ia sayangi, tetapi digunakan oleh Yudas untuk mengkhianatinya. Jangan sekali-kali menirukan cara Yudas ini. Amin.